Masih bersama saya Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, Stono Gedong merupakan salah satu situs religi bersejarah pada masa lampau di kota Kediri. Di tempat inilah Syekh Al-Wasil yang juga merupakan salah satu guru Raja Jayabaya menyiarkan agama Islam. Kini Stono Gedong menjadi salah satu tempat wisata religi yang masih dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Saudara, Kediri selain terkenal dengan peradaban Hindu-Buddha pada masa lampau, ternyata Kediri juga memiliki sejarah panjang tentang peradaban Islam. Ditandai dengan banyaknya situs-situs peninggalan Islam yang ada di Kediri, dan salah satunya yang berada di pusat kota Kediri yaitu Stono Gedong. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah situs Stono Gedong itu. Ikuti saya. Pihak kerajaan pada masa itu. Salah satu legenda yang cukup terkenal dari tempat ini adalah Sulaiman Al-Wasil Samsudin atau Mbah Wasil, seorang tokoh ulama sufi dari Timur Tengah yang datang ke kota Daha, ibu kota kerajaan Panjalu waktu itu. Sulaiman Al-Wasil menjadikan Stono Gedong sebagai lokasi untuk memperkenalkan ajaran Islam yang dibawanya. Untuk memperkenalkan diri pada masa itu, Sulaiman Al-Wasil menggunakan metode perdagangan minyak wangi. Selain itu, lantunan syair-syair Al-Quran juga dikumandangkan sebagai pengikat masyarakat yang mayoritas masih beragama Hindu-Buddha. Secara perlahan, ajaran Islam akhirnya berhasil masuk ke kawasan situs Stono Gedong yang awalnya berupa perdikan candi Hindu ini telah dibukar pada tahun 2003. Oleh pemerintah kota Kediri saat itu, dibangun sebuah pendopo bergaya joglo dengan ornamen khas Jawa di atas. Ziarah ke makam Syekh Sulaiman Al-Wasil.
Tokoh yang saat ini makamnya berada di sekitar situs Tonogedong ini menjadi alasan masyarakat untuk berkunjung, baik untuk berziarah maupun untuk mengetahui sejarah peninggalan masa lampau. Malam Jumat, tidak hanya peziarah yang berasal dari kota Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota bahkan singgah berhari-hari di tempat ini. Saudara, air ini berasal dari sumur. Saudara, mengenal Kediri yang juga termasuk salah satu kota tua di Indonesia tentu saja tak lepas dari bangunan-bangunan tua, baik peninggalan kerajaan maupun cagar budaya. Salah satunya seperti Klenteng Chow Wi Kiong yang menjadi salah satu cagar budaya dan telah berusia 200 tahun. Saudara, umat Tionghoa memiliki peranan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia pada masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan berusia lebih dari 200 tahun di kota Kediri, Jawa Timur dan juga menjadi salah satu cagar budaya di tanah air. Seperti apa ya bangunan tersebut? Yuk ikuti saya. Tidak sulit untuk menemukan Yayasan Tridharma Chow Wi Kiong di kawasan Jalan Yosudarso, Kota Kediri, Jawa Timur. Bangunan yang didominasi warna merah menyala ini sudah terdaftar sebagai cagar budaya oleh Balai Purbakala dan Cagar Budaya BPCB Tlowulan Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1817, bangunan ini disebut Tridharma karena terdapat 3 penganut dalam tempat ibadah yang sama, di antaranya penganut Tao, Buddha, dan Konghucu. Sejak dulu kelenteng ini kerap dijadikan tempat untuk merayakan hari-hari besar umat Tionghoa. Tak heran jika terdapat beberapa gedung di dalam kawasan kelenteng. Di antaranya Pasadagara dan Mitra Graha sebagai gedung serbaguna, rumah tandu, serta tempat ibadah. Pada bagian altar tempat ibadah ini tampak cukup banyak simbol naga seperti pada tiang dan hiolo. Sebagai binatang yang paling kuat dan istimewa, naga kerap digunakan sebagai simbol keberuntungan. Selain itu, di sisi kanan dan kiri altar ada patung kilin atau semacam singa pelindung manusia. Di altar ini juga biasanya umat mengawali ibadahnya kepada Tien atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian umat Tionghoa memasuki tempat ibadah melalui pintu naga di sebelah kanan yang diyakini sebagai pintu masuknya Hoki. Lalu umat langsung menghadap ke altar para simbing atau para suci dan berdoa di sana. Tempat ibadah umat Tionghoa ini cukup steril. Untuk menjaga kekhusyukan umat yang sedang beribadah, tak seorang pun diizinkan mengambil gambar menggunakan kamera maupun gawai. Terdapat 17 patung dewa di dalam kelenteng ini yang merupakan persembahan dari umat. Namun di antara ke-17 dewa tersebut, Tian Sang Sing Bo atau Mak Cho diyakini sebagai tuan rumah dari kelenteng Chow Wi Kiong. Mak Cho dikenal sebagai dewa pelaut dan dewa penolong. Meski di kota Kediri tak ada laut,
ada Sungai Brantas yang terletak di balik kelenteng Chuhwikyong sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Ya, jadi kalau di kelenteng Kediri, orang nyebutnya tuan rumahnya, atau kita nyebutnya yang datang pertama kali. Jadi kelenteng waktu berdiri hanya ada patungnya Mak Cho, altarnya Mak Cho. Makanya yang diunggulkan banyakkan Mak Cho. Tapi di Kediri banyak beberapa altar dewa-dewa dari dewa-dewa yang lain juga. Ada Dewi Kwan Im, ada Dewa Kwan Kong, juga ada. Pada hari-hari tertentu, pihak kelenteng juga menggelar pertunjukan wayang potehi sebagai salah satu kebudayaan Tionghoa pada pukul 3 sore dan 7 malam. Pertunjukan yang dapat disaksikan secara gratis oleh siapapun ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur umat Tionghoa. Bangunan cagar budaya ini juga turut menggerakkan perekonomian Kediri pada zaman dahulu setelah Sungai Brantas menjadi salah satu pusat perdagangan. Banyaknya kapal-kapal besar pemasok palawija yang bersandar di sepanjang tepian Brantas membuat kelenteng ini menjadi salah satu tempat untuk memantau aktivitas perdagangan. Saudara, Mak Cho merupakan tuan rumah dari kelenteng Chuhwikyong yang ada di Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk menghormati beliau dibangunlah sebuah patung yang berada di salah satu sisi dari kelenteng ini. Dan patung Mak Cho di kelenteng Chuhwikyong, Kota Kediri, Jawa Timur ini merupakan patung tuan rumah kelenteng yang tertinggi di Indonesia. Luana Yunaneva, Reza Akila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi. Saya Fayunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.